Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian studi kasus. Sudahkah kalian tahu apa itu penelitian studi kasus? Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mengkaji secara mendalam suatu kasus peristiwa dalam konteks alamiah. Studi kasus berasal dari bahasa Inggris, a case study, yang mengacu pada contoh kejadian, kondisi aktual, atau situasi tertentu. Studi kasus ini berciri kualitatif, namun ada juga yang kuantitatif. Studi kasus berfokus pada wilayah kajian yang sempit, mikro, individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Studi kasus ini bertujuan mengeksplorasi dan mengelaborasi kasus secara komprehensif. Lalu, apa saja ya karakteristik studi kasus? Ciri studi kasus yang baik diantaranya 1. Menyangkut sesuatu yang unik luar biasa. 2. Memiliki batas yang jelas. 3. Mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban. 4. Menunjukkan bukti penting secara selektif. 5. Ditulis dengan gaya yang menarik. Lalu keunikan kasus berkaitan dengan hakikat kasus, latar belakang sejarah, setting fisik konteks dengan bidang lain, kasus-kasus terkait, dan yang terakhir informan yang dipilih. Selanjutnya ada juga nih jenis dan manfaat dari studi kasus. Untuk jenis dari studi kasus itu ada 3, diantaranya. 1. Studi kasus intrinsik, ialah studi yang mempelajari kasus karena keunikannya. 2. Studi kasus instrumental, ialah studi untuk memperbaiki atau menyusun teori. 3. Studi kasus kolektif, ialah studi yang mempelajari beberapa kasus untuk karakteristik umum. Untuk manfaat dari studi kasus yaitu, diantaranya 1. Menyajikan pandangan subjek yang diteliti. 2. Memberikan uraian menyeluruh seperti kehidupan sehari-hari. 3. Menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan. 4. Memungkinkan penemuan konsistensi internal. 5. Memberikan uraian tebal untuk transferabilitas. 6. Terbuka bagi penilaian konteks. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, memilih tema, topik, dan kasus. Yang kedua, pembacaan literatur. Yang ketiga, merumuskan fokus dan masalah dari penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menyempurnakan data. Lalu yang keenam, mengelola data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan, dialog teoretik. Yang kesembilan, triangulasi temuan. Lalu yang kesepuluh, menyimpulkan hasil penelitian. Dan yang terakhir, laporan penelitian. Lalu ada juga nih kelebihan dan kelemahan serta teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus. Untuk kelebihannya, yaitu 1. Mampu mengungkap hal spesifik, unik dan mendetail. 2. Mengungkap makna di balik fenomena secara natural. 3. Memberi nuansa dan suasana yang tidak tertangkap penelitian kuantitatif. Selanjutnya, untuk kelemahannya, yaitu 1. Dipersoalkan dari segi validitas dan reliabilitas. 2. Hasil tidak dapat digeneralisasi. 3. Sangat bergantung pada kemampuan peneliti. 4. Membutuhkan waktu lama dan sumber daya besar manusia dalam berhitung. Selain itu ada juga teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus, diantaranya wawancara mendalam, observasi langsung atau terlibat, dokumentasi, dan artefak fisik. Nah itu dia penjelasan singkat tentang penelitian kasus. Pergi ke market membeli saus, tidak lupa beli spaghetti. Mungkin itu saja penjelasan tentang studi kasus. Cukup sekian, terima kasih.